Welcome to Api Talks. Hari ini saya bersama dengan Evangelis Hadasa Gloria Purnama. Beliau adalah pendiri dari Harvey Center Semarang. Saya Renaldo, host Api Talk hari ini. Selamat pagi, Sasa. Selamat pagi. Boleh diceritakan nih kegiatan apa yang dilakukan oleh Harvey Center di Semarang akhir-akhir ini nih? Kalau akhir-akhir ini sih lagi fokus PKBM. PKBM ya. Iya, PKBM. Namanya apa PKBM-nya? Sekolah Semakin Cemerlang. Oh, alasan pemberian namanya apa? Kalau dulu almarhum dari papi pernah ditanya orang gitu. Kalau Semarang itu artinya apa gitu. Ada orang bilang Semar. Oh, Semarang tuh dikata Semar gitu. Tapi terus papi bilang enggak. Semarang itu semakin cemerlang. Nah, makanya kita pakai nama itu buat sekolah PKBM. Oke. Nah, sudah ada berapa murid sekarang? Sekarang udah sekitar ada 22 murid. 22 murid Ya. ya. Sasa ini pelayanannya luar biasa ya. Ada pelayanan memberi makan untuk orang yang tidak mampu. Ada pelayanan ketika COVID. Ya. Terus kemudian ada pelayanan juga di kampung-kampung, metamorfosis ya, Iya. kalau saya baca. Terus kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain. Pengalaman apa dari pelayanan yang sangat membekas? Kalau dari keseluruhan sih, Yang sudah pernah dialami nih. iya yang sudah pernah dialami ya. Pengalaman yang paling membekas menurut saya waktu itu adalah ketika yayasan keseluruhan kekurangan uang. Oh, Jadi biaya cukup gede gitu, dan kalau kita berharap mungkin uang dari orang lain, tapi buktinya memang nggak selalu ada gitu. Uang tuh nggak selalu ada, dan itu benar-benar waktu itu aku dikabarin bendahara, dia bilang, "Sa, udah nggak ada uang, kita cuma bisa kasih makan buat bulan depan. Setelah itu kita nggak bisa kasih makan orang lagi. Gaji anak-anak full timer juga nggak bisa dibayar. Jadi kita benar-benar nggak ada uang sama sekali." Dan itu kondisi aku lagi di Jatim. oh, Dan benar-benar nggak bisa ngomong ke siapapun, nggak bisa minta tolong ke siapapun. Cuman satu ya Roh Kudus ingetin di hati, lari ke Tuhan. lari ke Tuhan. Ya. Dan di situ aku masih inget banget waktu di Jawa Timur, aku nangis, bener-bener nangis, sujud di kaki Tuhan. Aku cuma bilang, "Tuhan, ini yayasan milikmu." Gitu. Dan itulah pertama kali aku belajar yang namanya berserah. Gitu. Dalam artian aku bilang, "Tuhan, ini yayasan punyamu, ini engkau yang suruh kami untuk memberkati begitu banyak orang, makanya yayasan milikmu." Dan hari itu doaku cuma bilang, "Tuhan, kalau memang engkau masih melihat kami bisa dipercaya, berkati kami. Kalau engkau melihat kami sudah tidak bisa lagi dipercaya, kasih ke orang lain yang bisa engkau percaya." Artinya berarti kami kurang bisa dipercaya lagi untuk memberkati orang di bawah. Dan begitu aku doa begitu, malam aku khotbah, besok paginya aku ditelepon dikabarin ada satu orang tiba-tiba inget yayasan, dan dia tanya, "Sasa masih kasih makan orang-orang miskin gitu?" "Masih," gitu. Dan dia bilang, "Saya punya daging cincang mentah 1 ton." Dia bilang, "Kirim ke Semarang." Dan tiba-tiba dikirim tuh bener-bener di depan rumah, berblok-blok 20 sampai 50 blok, 1 ton daging, bener-bener daging cincang. Dan akhirnya tiap hari mau nggak mau, oke, Tuhan kasih yang ini bukan uang, mari kita lakukan dengan yang ada, mari kita olah dengan yang ada. Jadi maka dibuat semur terus, dibuat apa nih macam-macam dalam segala macam bentuk lah ya. Ya. Dibikin semuanya, yang penting selama 1 bulan itu cukup buat memberi makan orang. Dan entah gimana bulan depan tiba-tiba ada berkat ngalir, ada berkat ngalir, ada berkat ngalir, dan sampai hari ini belum pernah 1 hari pun akhirnya berhenti untuk ngasih makan orang. Itu suatu pengalaman yang luar biasa ya. Hmm, Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mengalami beban yang sangat berat. ya, Karena kebetulan di Asosiasi Pendeta Indonesia ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang terdampak juga ya, saat COVID. ya. Nah, kondisi saat COVID seperti itu, kenapa turun sendiri ke rumah sakit, bahkan ke rumah-rumah jemaat, mungkin orang juga yang tidak dikenal, tidak takut COVID waktu itu? Kalau dibilang takut COVID, memikirkan pasti ya memikirkan ya Ya, gimana nanti kalau ada efeknya dan segala macam. Cuman waktu itu yang aku tangkap adalah Tuhan mau untuk kita melakukan apa yang mungkin orang lain tidak mau melakukan. betul.
Dalam artian aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, benar-benar karena COVID membuat orang akhirnya tidak berani untuk lagi berbuat kebaikan. Hanya karena COVID, benar-benar hanya karena COVID tidak mau disiasatin apapun, benar-benar tidak mau membantu keluarganya sendiri. Bahkan keluarganya sendiri ya. Keluarganya sendiri. Itu yang buat aku pribadi, ini kayak something wrong deh, ini kayak salah deh kayak begini. Dan berapa kali aku datang ke rumah orang-orang di mana emang benar-benar lansia banget. Mereka cuma berdua, nggak ada yang boleh masuk dan segala macam. Aku masuk dengan kondisi itu parah banget. Itu udah kotoran manusia di mana-mana, air kencing juga di mana-mana. Mereka makan juga udah seperti kayak makanan anjing. Dan meskipun keluarganya mencoba ngasih makan tiap hari sih, pokoknya tetap peduli, tapi tetap gak ada yang berani masuk ke dalam untuk ngecek kondisi mereka. Dan buat aku ketika aku lihat itu tuh parah gitu. Dan yang terakhir yang paling berkesan itu adalah ketika harus aku bawa ke rumah sakit karena posisi satu udah ngorok, udah mendengkur, udah nggak bisa ngapa-ngapain, dibangunnya juga udah nggak sadar, udah dicek karena aku ikut pelatihan pertolongan pertama. Dan dicek semua kesadaran, tingkat kesadaran 0, nggak ada kesadaran sama sekali. Aku telepon temanku suster, temanku dokter, dia bilang saya cepet bawa lari ke rumah sakit sekarang. Telepon ambulans Semarang, tidak ada yang bisa sama sekali waktu itu. Parah-parahnya di Semarang nggak ada yang ngangkat telepon, bener-bener dia bilang bisa tapi mungkin nanti malam atau subuh atau mungkin bahkan besok karena semuanya full padet. Dan akhirnya mau nggak mau aku gotong sendiri, bawa pakai mobil pribadiku sendiri. Dan sampai akhirnya satu rumah sakit mau cuma terima satu dan yang satu udah nggak mau terima sama sekali. Tapi aku melihat Tuhan ajaib banget sih ketika yang satu itu kita mau angkut, tiba-tiba dia kondisi udah meninggal dunia di rumah. Tapi kondisi udah rapi, kita udah mandiin cepat, gantiin baju dan segala macam, kita bersihin semua dari kotoran-kotoran. Jadi dia meninggal tuh dengan kondisi yang layak lah. Dan ketika kita bawa benar-benar yang akhirnya kita gotong mayatnya karena nggak ada ambulans juga yang mau terima. Kita bawa ke rumah sakit dan di rumah sakit cek emang dia udah meninggal. Nah rumah sakit itu cuma mau terima yang udah meninggal aja. Tapi yang masih hidup ini nggak mau diterima. Karena kapasitas rumah sakit. Dan akhirnya kita paksain ke rumah sakit yang lain lagi. Aku sampai masuk ke pintu ambulans. Dan sebenarnya aku dicegat satpam. Dia bilang kamu nggak boleh masuk karena kamu bukan ambulans. Saya bilang Pak, ambulans di Semarang udah nggak ada. Mobil saya udahlah Pak, ambulans kan dalamnya ada pasien. Bapak lihat belakang saya. Aku buka jendela, Bapak lihat kan ada pasien. Akhirnya dibukain. Dan tiap kali aku bolak-balik ke rumah sakit, akhirnya satpam udah ngerti kalau mobil ini, warna ini, plat nomor ini pasti dia akan bawa pasien. Jadi akan langsung dibuka gitu, gak pernah ditanyain lagi dari mana. Dan bener-bener yang aku lihat ajaib tuh tiap kali aku bawa pasien baru bersama dengan ambulans tuh bisa ditolak loh. Rumah sakit udah gak ada oksigen, udah gak ada kasur, pergi cari rumah sakit lain. Tapi tiap pasien yang aku bawa itu menurutku Tuhan sih, selalu tiba-tiba datang oksigen baru, datang kasur baru, dapat tempat, dan akhirnya mereka bisa ditangani dengan benar gitu. Tapi itulah yang kenapa aku benar-benar akhirnya terjun sendiri karena aku melihat kayaknya nggak bisa deh kayak gini. Hanya karena kita takut bukan berarti tidak bisa disiasati gitu. Betul. Aku tetap pakai JPD, aku pakai sarung tangan, aku pakai masker, aku pakai double masker, baju semua dan segala macam. Aku pulang mandi keramas dan segala macam. Cuman kan buat aku pribadi COVID ya oke kita harus hati-hati, tapi kan bukan berarti kita mematikan kemanusiaan kita gitu. Betul. Dan itulah kata kenapa kuncinya mematikan kemanusiaan ya. Iya. Kayak kenapa kamu harus matiin itu gitu. Sedangkan ada banyak orang yang harus kamu tolong gitu. Dan akhirnya menolong cukup beberapa orang, dan tapi aku melihat tetap nama Tuhan dipermuliakan sih. Karena bahkan aku beberapa orang yang ternyata dulunya udah meninggalkan Tuhan, waktu aku tolong dia cukup sadar, kita bilang Om terima Tuhan ya gitu. Tuhan tuh masih sayang sama Om gitu. Saya di sini sekarang karena Tuhan. Dan berapa kali ayo Om ikuti doa saya, terima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan dia ucapin berapa menit kemudian meninggal. Dan itu terjadi hampir beberapa kali. Dan buat aku pribadi, aku juga tidak bisa menyalahkan keluarga yang takut untuk menolong. Tapi untuk itulah Tuhan kirim kita gitu. Akhirnya ikut dengan aku pun juga kayak kita punya resiko gede nih. Kamu yakin mau ikut? Mau gitu. Ya udah. Tapi toh buktinya Tuhan juga menjaga sampai sekarang, semua tetap sehat, semua tetap oke ya. Tuhan jamin lah kalau dia yang perintah. Iya. Almarhum Papa ya, Pak Petrus Agung, dia merintis seminar
SHRK di Ya, Jakarta juga. ya, Sekarang ini Sasa ada merintis di Semarang. ya. Bagaimana perkembangan SHRK Semarang dan Perkembangan Jakarta? SHRK Semarang Jakarta luar biasa sih semuanya. Benar-benar interdominasi, tidak ada di gereja manapun, semua dari gereja manapun kita welcome dan tidak ada apapun yang aneh-aneh. Semuanya oke, semuanya berkembang juga dari tempat demi tempat, kita cari tempat, kita pindah tempat, Tuhan sediakan yang terbaik semuanya, Tuhan juga cukupkan semuanya. Dari segi jemaat juga mulai berkembang dan segala macam, dan yang di Jakarta juga mereka mulai benar-benar bergerak gitu, bukan cuma mendengar firman, tapi mereka benar-benar menjadi pelaku firman gitu, benar-benar yang mereka benar-benar ikut gerak apa yang Tuhan suruh ikut mereka lakuin, dan menurutku ya oke lah, semua tetap berkembang dengan luar biasa. Ya, semoga ini bisa jadi inspirasi para hamba-hamba Tuhan ya yang mendengarkan di Amin. channel kita. Nah, pesan dari Papa, almarhum Papa, Pak Petrus Agung Purnomo, apa yang paling membekas di pikiran Sasa sehingga Sasa bisa melayani hingga hari ini? Salah satu ada banyak tapi salah satu yang Paling kuat. paling kuat lah, yang paling kuat yang membuat akhirnya memotivasi aku sendiri untuk terus mengikuti apa yang Tuhan mau adalah waktu itu papi pernah cerita, papi itu dengar, jadi papi lagi di gereja, kebaktian udah selesai, terus papi habis antar tamu, papi mau kembali ke green room, papi dengar ada tangisan orang di ruang kebaktian. Dan di tangisan itu ibu ini nangis, dia bilang, Tuhan aku ini udah gak punya uang, kos-kosanku habis ini aku diusir dari kos-kosan, aku udah gak ngerti anakku kan dikasih makan apa, aku gak ngerti hidupku kan seperti apa, tolong Tuhan. Nah papi itu denger itu, dan ketika papi dengar itu langsung papi cari, papi bilang tolong coba cari tahu itu ibu siapa, diajak bicara, cari nomor teleponnya, cari nomor rumahnya dan segala macam, dan langsung dikerjakan. Dan ternyata besoknya papi ternyata langsung bantu ibu itu, dan papi bayar kontrakan rumah itu mungkin hampir setahun sampai 2 tahun, untuk 2 tahun. Dan di situ papi bilang ke aku, dia bilang, Sa, kita ini harus jadi mata, telinga, tangan, kaki Tuhan. Mata, telinga, dan tangan kakinya Tuhan. Maknanya seperti apa? Dimana ketika Tuhan izinkan kita mendengar akan keluhan seseorang dan kita tahu kita bisa membantu dia, tolonglah. Selama kamu tahu itu Tuhan, kamu tahu ini Tuhan yang sedang menggerakkan hatimu dengan belas kasihan, jangan abaikan itu. Waktu kamu lihat orang susah, waktu kamu dengar orang susah, jangan biarkan tangan dan kakimu terikat. Tapi jadilah penolong, jadilah berkat untuk orang semaksimal yang kamu bisa. Sekalipun mungkin kamu bilang ini gimana ya tolongnya, mungkin tidak seperti sesuai yang diharapkan. Misal beberapa kali kalau aku pribadi sering diminta uang gitu, boleh nggak aku tolong uang dan segala macam. Tapi kadang yang bisa aku tangkap adalah uangnya buat apa? Buat makanan. Dan yang gak harus selalu oke, kamu kasih uang mentah-mentah gitu. Tapi kamu bisa tolong, oke, kamu bisa apa yang bisa kamu kasih buat orang ini gitu. Dan bahkan aku pernah kejadian beberapa kayak, aku lapar, aku butuh makan dan segala macam. Tapi aku gak kenal sama sekali orang itu. Dan dia bilang, oke, saya langsung ke restoran, saya beli makanan, saya bawa bungkus, saya kirim ke orang itu. Jadi buat saya sejak itu, papi bilang gini, jangan sampai kamu kehilangan itu. Menolong orang, membantu orang, jangan sampai kamu kehilangan itu. Ketika Tuhan izinkan matamu melihat, ketika telingamu Tuhan izinkan untuk mendengar, jangan sampai tanganmu dan kakimu terikat untuk tidak menolong orang. Tapi kayak Alkitab bilang, kalau engkau punya berkatnya, jangan tunda berkat itu untuk menolong orang lain. Luar biasa sekali. Kita masuk ke sesi closing, di mana kita akan berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan di luar sana, khususnya hamba-hamba Tuhan yang tergabung di DPD Asosiasi Pendeta Indonesia Jawa Tengah, dan juga hamba-hamba Tuhan lain dan para jemaat yang mungkin mendengarkan podcast ini. Silakan. Tuhan, hari ini hamba berdoa, Tuhan, hamba berdoa untuk setiap para pendeta-pendeta yang ada. Tuhan, hamba tahu Engkau memberi panggilan ini untuk sebuah tujuan dan maksud. Tapi sekali lagi meminta Tuhan, mari taruh hatimu Tuhan dalam hidup setiap kami.
Taruh hatimu dalam setiap hati para pendeta-pendeta di seluruh Indonesia Tuhan. Hamba percaya Tuhan, ketika mereka benar-benar menjadi tangan dan kakimu, ketika mereka menjadi mata dan telingamu, maka hamba tahu Tuhan akan lebih banyak orang lagi akan diselamatkan. Tapi terlebih Tuhan, hamba minta Tuhan, biarkan terus kau alirkan kasih-Mu, kau alirkan cinta-Mu, berikan kemampuan dalam hidup setiap kami. Hamba tahu Tuhan untuk para pendeta-pendeta mungkin dengan semua struggle yang ada, tapi sekali lagi buat kami sekali lagi mengerti dan ingat Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang lebih besar dari setiap masalah yang kami punya. Dan hari ini meminta Tuhan terus berikan kemampuan, berikan kekuatan, berikan kesegaran untuk setiap para pendeta-pendeta yang ada, buat semua setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan Kau akan kuatkan kaki mereka seperti kaki rusa untuk berdiri di puncak-puncak bukit tertinggi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk kehadirannya di studio kami. Kita akan podcast lagi next time. Ya. Terima kasih Sasa. Selamat pagi.